Jarak tempuh antara Masjid Nabawi dan Uhud itu 5,5 km. Ketika sampai di sebuah tempat, yaitu di tempat yang bernama As-Saykhain, hampir dekat ke Uhud, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan melakukan pemeriksaan pasukan. Kemudian beliau dilapori oleh beberapa orang tentang adanya anak-anak kecil, ya, anak-anak muda yang sebenarnya untuk berperang itu belum cukup layak. Kemudian karena perang boleh diikuti oleh mereka yang balik, ya, jadi balik itu usianya 15 tahun. Ya, kemudian orang-orang yang atau anak-anak yang masih di bawah 15 tahun itu dikoreksi atau diseleksi oleh Nabi dan kemudian disuruh pulang. Ya, jadi di pasukan Uhud itu ada anak-anak yang masih di bawah 15 tahun. Kemudian karena masih 15 tahun, sementara waktu itu syarat untuk bisa ikut perang 15 tahun, ya, maka kemudian yang di bawah 15 tahun disuruh pulang. Kemudian ada beberapa nama yang mereka ini dipulangkan ke Madinah karena tadi masih belum berusia 15 tahun. Di antara mereka ada Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Usamah bin Zaid, Nu'man bin Bashir, Zaid bin Arqam, Al-Bara' bin Azib. Kemudian Usaid bin Zuhair, Arabah bin Aus, Abu Said Al-Khudri. Ya, ini nama-nama besar ya yang di kalangan para sahabat ya. Kemudian ada lagi Samurah bin Jundub, ada Rafi' bin Khadij. Ada totalnya 14 orang, ya, 14 pemuda yang ikut dan belum berusia 15 tahun. Kemudian ketika melihat anak-anak itu tadi dipulangkan, ada beberapa orang yang kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Duhair bin Rafi'. Beliau ini berkata, ya Rasulullah, dia Rafi', ya Rafi' itu seorang ahli panah. Ya, jadi meskipun usianya belum 15 tahun, tapi Rafi' itu ahli panah. Kemudian setelah Rasulullah dikasih informasi bahwa meskipun di bawah 15 tahun tapi sudah ahli memanah, maka kemudian Rafi' ini karena masih kecil kemudian menampak-nampakkan dirinya supaya Rasulullah melihatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendengar laporan dari Zuhair bin Rafi', ya, kemudian Rafi' diikut sertakan. Ya sudah, nggak apa-apa ikut perang. Ya ikut perang Uhud, meskipun usianya belum 15 tahun. Ya. Kemudian Samurah bin Jundub yang juga termasuk anak-anak yang dipulangkan berkata kepada ayahnya, Muri bin Sinan Al-Haris, wahai ayah, Rasulullah mengizinkan Rafi', tetapi beliau menolak saya. Padahal saya lebih kuat daripada Rafi' bin Khadij. Kemudian Muri bin Sinan, ayah angkat dari Samurah bin Jundub, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau menyuruh pulang anakku dan mengizinkan Rafi' bin Khadij. Padahal kalau mau gulat, Rafi' dan Samurah itu pasti menang Samurah. Ya. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya coba gulat, ya coba separingan gitu. Dan kemudian benar, Samurah bin Jundub mampu mengalahkan Rafi' yang ahli panah. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kedua-duanya untuk ikut di perang Uhud. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, SOP perang itu 15 tahun. Tapi karena di situ ada anak-anak yang ahli, ada anak-anak yang mampu untuk ikut perang meskipun usianya belum 15 tahun, maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan. Dan inilah salah satu hebatnya bagaimana Islam memandang tentang anak-anak muda, ya, bahkan yang belum berusia 15 tahun, selama dia mampu, selama dia punya kapasitas untuk melakukan sesuatu, maka dia diberi ruang, dia diberikan laluan, diberikan kepercayaan untuk ikut ambil bagian dalam sebuah gerakan di masyarakat. Al-Quran menyebutkan tentang generasi muda itu dengan masa kuat di antara dua masa lemah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Rum ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa saibah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah.
Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi masa muda itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai masa kuat. Masa di mana manusia itu sedang dalam masa matang-matangnya. Ya. Dia kuat dalam otaknya, ya. Kuat secara otaknya, mampu berpikir, mampu berinisiatif, mampu mengambil keputusan-keputusan cepat, mampu mengambil keputusan-keputusan sulit. Ya, itu otaknya anak muda. Dia mampu melihat bagaimana ke depan sesuatu itu bisa lebih baik. Kemudian anak muda juga kuat secara fisiknya. Ya, jadi anak-anak muda itu ketika diberikan aktivitas fisik, maka dia mampu mengangkat itu, mampu mengangkat beban itu. Kemudian yang ketiga adalah kuat secara psikologis. Ya. Jadi ketika diberikan satu amanah, biasanya anak muda itu akan mencari bagaimana cara supaya dia mampu melaksanakan amanah itu. Ya, bagaimana dia bisa berbuat sebaik-baiknya sehingga kemudian amanah yang dibebankan kepadanya itu menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang akan berjangka panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Rafiq yang ahli panah dan juga Samurah bin Jundub yang ahli gulat, kita bisa melihat bagaimana Rafiq dan Samurah itu dimunculkan. Rafiq bin Khalid itu dimunculkan karena ada orang yang menyampaikan. Ya, jadi ada orang yang menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rafiq itu hebat loh. Oleh Rasulullah kemudian diangkat. Sementara Samurah, dia ini punya rasa percaya diri yang hebat, sehingga kemudian dia sampaikan meskipun lewat perantara orang lain. Saya itu kalau cuma lawan Rafiq mah menang. Ya. Maka tolong masukkan saya ke dalam pasukan perang Uhud itu. Akhirnya oleh Rasulullah dua-duanya diangkat. Ya, jadi potensi anak muda itu seringkali ditemukan oleh orang lain, atau kalau anak muda itu dia merasa memang dirinya mampu, maka dia boleh untuk mengajukan dirinya. Saya mampu untuk jadi tim konten Masjid Ar-Rahim gitu ya. Maka kemudian dia diberi ruang ya. Atau ada orang yang mengatakan, Mas, tolong itu Mas Rafa dijadikan apa gitu ya. Maka kemudian itu persaksian orang. Dan kalau itu ya diberi ruang, insya Allah memang dia akan mampu untuk melakukannya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama Masjid Ar-Rahim ini masih punya Mas Vino, masih punya Mas Rafa, masih punya Mas Regi, masih punya Mbak Ayu, masih punya Mbak Rika, ya. Saya yakin ke depan Masjid Ar-Rahim ini masih akan terus bertumbuh dan akan menjadi lebih makmur lagi. Ya, karena memang di pundak-pundak mereka lah keberlangsungan, ya, kepengurusan masjid itu akan terjaga. Sementara kalau kita lihat di masjid kok isinya hanya orang tua-tua saja, tidak ada anak muda yang diberikan peluang untuk kemudian mereka maju, untuk mereka berbuat sesuatu, mungkin lambat laun masjid itu lama-lama tutup. Ya. Tapi insya Allah ya, sekali lagi, maka kami membuka peluang kepada setiap anak-anak muda yang ada di Ar-Rahim. Ayo tunjukkan semangat kalian untuk melakukan sesuatu. Kalau belum ada yang nunjuk teman-teman untuk melakukan sesuatu, minta kepada yang kita-kita ya, untuk Mas saya bisa. Dan insya Allah kita akan memberikan ruang yang lebar untuk anak-anak muda bisa bergerak lebih luas di Masjid Ar-Rahim ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.